Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan semuanya baik ya. Hari ini kita masuk dalam materi yang keempat, yaitu dosa dan pertobatan. Ya. Namun sebelum itu, kita awali pembelajaran kita hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya, doa selesai. Nah, kita akan membahas tentang dosa dan pertobatan. Nah, menurut adik-adik, apa sih dosa itu? Ya, dosa adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang melanggar, perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah, dosa ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sengaja maupun tidak disengaja. Nah, mari kita lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada gambar Adam dan Hawa, di mana keduanya ini diberikan perintah untuk menjaga Taman Eden, dan mereka diberikan juga perintah bahwa semua pohon dalam taman itu bolehlah mereka makan, tetapi ada pohon yang ada di tengah-tengah taman itu mereka tidak boleh makan. Namun Hawa dihasut oleh ular untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ular ini mengatakan bahwa jika engkau memakan buah itu, kamu akan seperti dengan Allah. Nah, cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah sering mendengarkannya di sekolah minggu. Nah, coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 24. Di situ diceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Nah, kita melihat ada 4 aspek dosa. Yang pertama, hamartia, yaitu berarti pelanggaran atau berdosa terhadap Allah. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 41. Dan aspek yang kedua, adikia, berarti kejahatan, kelaliman dan ketidakadilan dalam Roma 1 ayat 8. Nah, anomia berarti kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Nah, yang keempat, apistia, berarti ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan dalam Roma 3 ayat 3. Nah, dari keempat aspek ini dapat kita simpulkan bahwa dosa adalah suatu pemberontakan manusia terhadap Allah. Manusia ingin seperti Allah, dan salah satu aspek menonjol dari dalam dosa adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Nah, ada juga 4 akibat dari dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu lagi dengan Allah. Nah, bukti ketika mereka mendengar suara Allah di taman itu, mereka pergi bersembunyi. Nah, akibat yang kedua yaitu dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang, seperti racun yang mematikan meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik. Ketika dosa ini sudah berkuasa dalam kehidupan kita, maka hubungan kita kepada sesama ciptaan akan menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Dan akibatnya yang keempat yaitu dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Nah,
di depan layar kita ada gambar tentang seorang anak membuli temannya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dosa terdekat kita di sekolah. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu pertobatan. Nah, dalam Alkitab kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga menjelaskan bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Nah, dari arti ini, menurut Alkitab, perubahan pikiran menghasilkan perubahan tindakan. Nah, sangat penting untuk kita memahami pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Nah, jadi sangat jelas bahwa pertobatan adalah anugerah Allah. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan pertobatan, keselamatan dan iman Allah. Nah, kita melihat gambar di layar kita. Di situ ada gambar Petrus, di mana dia bertobat, di mana dia menyesali ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, Saulus Petrus ini bertobat, dan ketika dia sudah bertobat, dia kembali kepada Allah dan meminta untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengisi absensi. Nah, untuk mengisi absensi pada hari ini, silakan klik QR yang ada di layar yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mengisi link quiz kita hari ini, silakan klik QR yang kedua ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih.